Ya, selamat pagi teman-teman semua. Kita bertemu lagi untuk sekolah minggu pada minggu ini, di tanggal 12 ini. Kita mau belajar banyak hal lagi. Setelah kemarin kita belajar di pelajaran 10 tentang Tuhanku melihat hati, kita nanti akan belajar tentang menghargai hamba Tuhan yang pelajaran yang ke-11. Nah, sebelum kita masuk ke eh, materi kita atau pembelajaran kita pada minggu ini, Mas Bimo mau mengajak kita untuk berdoa dulu. Yuk, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga di sini kami semua dapat berkumpul di kelas media ini, sekolah minggu media ini. Engkau berkati kami satu persatu, Engkau curahkan urapan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mempelajari apa yang kami pelajari pada hari ini, dan Engkau juga berkati teman-teman kami yang mungkin ada yang masih sedang dalam keadaan-keadaan tertentu sehingga tidak bisa mengikuti sekolah minggu ini Tuhan. Berkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, kemarin kita belajar sama Mas Valen tentang Tuhanku melihat hati di pelajaran 10 yang diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Nah, Mas Bimo mau mereview sebentar. Jadi kemarin itu kurang lebih poinnya adalah Tuhan itu menegur Samuel ketika melihat eh, penampilan atau apa yang dilihatnya dari mata. Karena Tuhan itu nggak melihat dari penampilan atau yang kita lihat dari mata, tapi Tuhan itu melihat dari hati. Kita pun harus sama seperti apa yang Tuhan pikirkan, yaitu memandang manusia dengan melihat hatinya. Itu ya teman-teman. Jadi mungkin seringkali kita masih untuk terlibat atau masih sering ketika berteman kita masih melihat, wah dia eh, nggak sempurna nih fisiknya. Wah dia tuh item, wah dia tuh ini, wah dia tuh ini dan sebagainya. Nah, Tuhan mengajarkan di sini bahwa enggak semuanya itu kita lihat dari penampilan atau mata ya teman-teman, tapi kita bisa melihat dari hati. Terkadang orang yang enggak sempurna mempunyai hati yang sempurna atau mulia ya teman-teman. Enggak semuanya eh, yang dilihat dari mata itu pasti benar. Enggak ya teman-teman. Nah, terus yang kedua adalah dalam pandangan Tuhan, Daud sangat baik hati. Jadi sangat penting memiliki hati yang baik di hadapan Tuhan dan tidak membanggakan penampilan. Itu ya teman-teman. Jadi Tuhan ini karena sudah melihat hati dan Tuhan tuh tahu Daud itu sangat baik hati dan dia tuh nggak memandang penampilannya. Nah itu pelajaran kita kemarin. Jadi bagaimana Tuhan itu melihat hati masing-masing dan kita harus patut mencontohnya. Jadi setiap kita bertemu dengan orang lain kita nggak melihat penampilannya, terapi atau enggak. Ya mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan penampilan yang bisa kita nilai, tapi bukan menjadi penilaian yang utama untuk kita teman-teman. Tapi penilaian yang utama adalah lebih baik kita untuk sama seperti Tuhan, yaitu melihat hati. Kayak gitu. Nah sekarang kita mau masuk ke pelajaran yang ke-11. Kita mau belajar tentang menghargai hamba Tuhan. Nah, Mas Bima mau buka Alkitabnya, jangan lupa buka Alkitabnya, siapkan Alkitabnya yaitu di 1 Samuel 26, 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Lah ini cukup panjang teman-teman, tapi Mas Bima akan bacakan. Jadi 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Mas Bima bacakan ya teman-teman. Judul perikopnya adalah untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhlah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemas berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Lalu waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentara, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahannya, sedang rakyat berkemah di sekeliling. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek, orang Het itu, dan kepada Abisai,
anak Seruya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Isai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Ayat yang ketujuh, datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyatnya itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Ayat yang ke-9, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lalu kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena dia sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, tidakkah engkau menjawab, Abner? Maka jawab Abner, katanya, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kuperbuat ini. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengenal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suaramukah itu, anakku Daud? Jawab Daud, suaraku, tuanku raja. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hamba ini? Apa yang telah ku perbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan, dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, engkau telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tapi Daud menjawab, inilah tombak itu, ya Tuan Raja, baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Ayat yang terakhir, lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud, apa jua pun yang kau perbuat pasti engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Nah itu teman-teman, ayat yang cukup panjang, satu perikop, bercerita tentang Daud dan Saul. Nah teman-teman semua mau tanya, siapa yang di sini pernah menghargai orang yang mungkin, atau teman yang mungkin pernah menyakiti kita? Apalagi berkali-kali orang itu atau teman kita itu selalu mencelakai kita atau berbuat jahat sama kita. Lalu apakah kita
dapat menghargai orang yang memiliki sifat seperti itu, pasti yang apa ya namanya? Pasti respon pertama atau reaksi pertama yang kita timbul dalam diri kita adalah orang seperti mereka, teman seperti mereka itu nggak patut kita hargai. Buat apa wong mereka jahat sama kita? Sedangkan orang yang baik hati itu yang patut dihargai. Jadi pasti kita pernah ketika ada seseorang atau teman yang mungkin jahat sama kita, kita nggak pada saat itu juga kita nggak mungkin untuk misalnya ada teman kita yang tiba-tiba jahat, lalu kita nggak mungkin tiba-tiba wah kamu saya hargai, kamu baik hati gitu, nggak mungkin. Pasti yang timbul pertama di hati kita atau yang ada di pikiran kita adalah teman seperti kamu tuh nggak pantas untuk saya hargai, tapi temannya yang seperti dia yang baik hati itu yang pantas saya hargai. Nah tapi beda dengan Daud. Daud ini teman-teman pasti tahu karena dia populer juga, dan kemana saja sudah berperang ia selalu pulang dengan membawa kemenangan bagi Israel. Jadi ketika Daud ini perang pasti menang. Karena Tuhan menyertai Daud, rupanya ia membuat Saul raja Israel semakin tidak suka dengan Daud. Nah, karena Daud ini menang bukan karena kekuatannya, tapi juga karena disertai oleh Tuhan, dan itu yang membuat raja Israel itu yaitu namanya Saul semakin gak suka sama Daud. Bahkan Saul sudah berniat untuk membunuh Daud. Akhirnya Daud melarikan diri bersama pengikut-pengikutnya. Kali ini ia dan rombongannya bersembunyi di bukit Hakila. Nah, jadi ketika Saul ini punya rencana yang jahat sama Daud, Daud ini akhirnya melarikan diri karena udah tahu mau dibunuh. Dia sama pengikutnya dia lari. Dia lari kemana? Di bukit Hakila. Nah, sayangnya ada orang Zif yang melaporkan kepada Saul keberadaan Daud di sana. Jadi ada orang Zif itu tahu bahwa Daud itu ada di bukit Hakila. Lalu Saul segera berkemas, lalu dia mencari Daud dan ia pergi bersama 3.000 orang terpilih dari orang Israel. Bayangkan teman-teman, untuk mencari Daud aja Saul bersama orang yang sebanyak itu 3.000 orang bersama Saul itu mencari Daud. Lalu Saul berkemah di bukit Hakila, sedangkan Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud Saul mengikutinya, maka Daud menyuruh pengintai-pengintainya untuk mengetahui ternyata Saul sungguh datang. Lalu malam itu Daud itu mengintai bersama Ahimelek dan Abisai. Mereka melihat Saul sedang tidur di tengah-tengah perkemahan dekat dengan Abner panglima tentaranya dan seluruh pasukan ada di sekelilingnya. Sedangkan kendi dan tombak terpacung di dekat kepalanya. Lalu Daud bertanya, siapa turun bersama aku kepada Saul tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Lalu Daud dan Abisai ini sampai dekat dengan Saul yang sedang beristirahat. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang-orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Lalu Daud itu mengambil tombak teman-teman dan kendinya yang tadi sudah ditancapkan ya di sebelah kepala Saul, dan mereka itu pergi karena perkataan Daud tadi. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui, dan tidak ada juga yang terbangun karena Tuhan itu membuat mereka semua itu tidur dengan nyenyak. Jadi ketika Daud datang itu mereka semua nggak tahu karena bantuan Tuhan atau sertaan dari Tuhan untuk membuat mereka tidur dengan nyenyak. Lalu apa yang terjadi selanjutnya dengan Saul? Apakah Saul tetap ingin membunuh Daud atau mungkin Saul malah menyadari bahwa itu hal yang salah? Lalu atau mungkin apakah yang dikatakan Saul setelah ia tahu bahwa sebenarnya malam itu Daud dapat membunuhnya?
Dari kisah di atas kita dapat mengetahui bahwa kebaikan hati Daud tidak mau membunuh Saul meski kesempatan sudah di depan mata. Bayangkan teman-teman, kesempatan sudah di depan mata, udah ada tombak, udah ada kendi dan tombaknya itu di sebelah kepalanya Saul waktu tidur. Itu kan kalau kita punya niat jahat, kita nggak punya hati yang baik, pasti ditancapkan. Tapi Daud tadi memberikan apa ya, sebuah nasihat, sebuah saran yang berasal dari Tuhan juga. Tuhan sudah mengajarkan bahwa nggak perlu kita untuk membunuh seperti itu, nanti Tuhan yang akan membunuh dia, entah itu karena ajalnya dan lalu dia mati, atau mungkin dia berperang hilang lenyap. Yang penting kita nggak usah membunuh, biar Tuhan yang bekerja, seperti itu. Sebab Saul seorang yang sudah diurapi Tuhan sebagai raja Israel. Daud menyerahkan pembalasan dalam tangan Tuhan. Ingat ya teman-teman, Daud tidak pernah mau membalas kejahatan itu, meskipun dia tahu cepat sekali, tinggal tancapkan selesai semua. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menyertai dengan membuat tidur dengan nyenyak sekali, dan mereka sampai nggak tahu, tinggal itu tombak tancapkan udah selesai teman-teman. Tapi Daud tidak mau melakukan itu karena Daud ingin menyerahkan semuanya itu dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang membalasnya. Daud percaya Tuhan punya waktu Saul menerima hukuman bagi kejahatannya sesuai dengan keadilan Tuhan. Jika bukan kehendak Tuhan, maka apa yang dilakukan Saul tidak akan berhasil. Akhirnya Saul mengakui bahwa ia telah berdosa. Pada akhirnya Saul mengakui bahwa itu bukan hal yang baik, itu bukan sesuatu yang baik untuk dilakukan, dan dia mengakui bahwa itu berdosa. Dan yang kita perlu pelajari hari ini adalah bagaimana hati Daud. Lagi-lagi kita belajar tentang hati ya teman-teman. Bagaimana hati seorang Daud ini yang sangat baik hati, ia menghargai orang yang diurapi Tuhan. Demikian juga kita harus menghargai orang-orang yang diurapi Tuhan dalam pelayanannya. Jadi bagaimana hatinya Daud ini ya teman-teman, sungguh baik hati, sungguh mulia juga. Bagaimana kita harus meniru itu? Kita harus menghargai siapapun orang yang diurapi Tuhan dalam pelayanannya. Siapapun itu, enggak melihat dari fisiknya, entah itu gede, entah itu tinggi, pendek, besar, gemuk, kecil, kurus dan sebagainya. Bukan karena itu, tapi dari hatinya. Lalu poin yang kedua, Abisai minta izin untuk membunuh Saul, tetapi Daud melarang, sebab Saul orang yang diurapi Tuhan. Kita pun harus membuat keputusan untuk selalu menghormati setiap hamba Tuhan. Itu ya teman-teman, yang tadi waktu Daud memberi nasihat, memberi saran kepada Abisai ketika sudah ada tombak dan di sebelah kepala Saul ketika mau ditancapkan. Tapi Daud melarang karena Daud itu tahu bahwa Tuhan nanti yang akan membalasnya, dan Daud itu tahu bahwa Saul itu merupakan orang yang diurapi Tuhan. Sama seperti kita harus juga membuat keputusan, membuat suatu keputusan untuk selalu menghormati siapapun itu hamba Tuhan yang sudah diurapi oleh Tuhan. Siapapun itu hamba Tuhan, mari kita hormati bersama-sama ya teman-teman. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan itu menyertai Daud dalam setiap langkahnya sehingga dilindungi Tuhan. Bersyukur Tuhan juga melindungi kita. Itu ya teman-teman yang kita harus tahu juga, bahwa Tuhan itu nggak pernah tidur. Ada kan lagu yang Gusti Mboten Sare, itu ada lagunya teman-teman, nanti bisa cari juga di YouTube, banyak sekali. Sama, Tuhan itu juga menyertai Daud, Tuhan juga menyertai kita. Kapanpun itu kita akan dilindungi Tuhan, dan yang kita harus lakukan adalah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu ada di samping kita, ada di kehidupan kita untuk menolong kita. Nah itu teman-teman pelajaran sekolah minggu kita hari ini di pelajaran yang ke-11, yaitu tentang menghargai hamba Tuhan. Kiranya teman-teman dapat mengerti apa yang Mas Bima sampaikan ini, poin-poin 3 poin tadi teman-teman juga mengerti, dan teman-teman dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, sebelum menutup ada ayat hafalan teman-teman yang diambil dari 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Sekali lagi ya masih membacakan. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. 1 Timotius 5 ayat 17. Itu ayat hafalan kita hari ini. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Terima kasih untuk sudah mendengarkan Mas Bima untuk
pembelajaran kali ini. Jangan lupa minggu depan kita masih ada hal yang menarik lagi dengan diajarkan dengan guru yang berbeda lagi. Pasti setiap guru punya ciri khas masing-masing teman-teman. Nah, sebelum kita menutup jangan lupa persembahan bisa ditransfer juga ke rekening gereja. Kalau teman-teman nggak tahu rekening gereja, di deskripsi atau di setiap video yang ada di YouTube-nya gereja Salatiga Baptist Church itu ada semua rekening gereja. Nah itu mungkin itu saja yang bisa Mas Bima sampaikan. Kalau teman-teman ada butuh apa-apa dari guru-guru, baik itu guru madya atau di luar guru madya, bisa hubungi. Siapa tahu bisa membantu apa yang teman-teman butuhkan kayak gitu. Nah kita mau berdoa. Yuk Mas Bima akan pimpin doanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga di sini kami kelas Madya Sekolah Minggu Madya telah menyelesaikan pelajaran kami, pelajaran yang ke-11 tentang Marga Hamba Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau juga sertai kami dan berikan kami hati seperti Daud yang baik hati Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga SM Madya ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kiranya sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, Engkau berkati kami satu persatu dan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman untuk sekolah minggunya. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di sekolah minggu depan.